Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas pajak 2021A akan menjelaskan sedikit mengenai modul 3 yang berjudul Hukum Kontrak, Perjanjian, Syarat, dan Jenisnya. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama itu Radifa, kedua saya sendiri Haris, yang ketiga ada Nira, selanjutnya ada Eis, Davin, dan yang terakhir ada Gita. Baiklah, pada slide ini terdapat pengertian hukum kontrak. Kontrak adalah suatu perjanjian yang timbul antara kedua belah pihak atau lebih, yang melahirkan suatu hukum baik berupa hak dan kewajiban, sehingga perjanjian tersebut dianggap mengikat satu sama lain dan setiap orang yang mengadakan perjanjian untuk mematuhi perjanjian atau kontrak tersebut. Adapun syarat-syarat kontrak, yang pertama adalah sepakat para pihak, yang kedua cakap hukum, yang ketiga ada hal tertentu yang diperjanjikan, dan yang terakhir ada suatu sebab yang diperkenankan. Selanjutnya ada hapusnya sebuah perikatan. Menurut pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cara menghapus perikatan sebagai berikut. Yang pertama ada penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau konsiasi. Yang kedua ada pembayaran, yaitu pelunasan utang atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur. Lalu yang ketiga ada pembaharuan utang atau novasi. Yang keempat ada perjumpaan hutang, adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Lalu yang kelima ada percampuran hutang, adalah penghapusan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur. Lalu yang keenam ada pembebasan utang, yaitu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-utangnya. Lalu yang ketujuh ada musnahnya beban terutang. Yang kedelapan itu ada pembatalan perikatan, yang dimaksud batal demi hukum adalah dapat dibatalkan. Selanjutnya, berlakunya syarat batal. Artinya, syarat-syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Lalu yang terakhir adalah lewatnya waktu atau daluarsa. Adalah suatu alat untuk memperoleh suatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya terdapat jenis perjanjian khusus. Yang pertama yaitu jual beli, yaitu dokumen resmi yang dibuat sebagai bukti atas transaksi jual beli yang melibatkan penjual, pembeli, serta wajib ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang kedua terdapat sewa menyewa, di mana suatu perjanjian dengan salah satu pihak memberikan barangnya kepada pihak lain untuk dinikmati dengan batas waktu tertentu dan pembayaran yang telah disanggupi harganya oleh pihak penyewa. Dan yang ketiga, sewa beli atau angsuran, suatu perjanjian jual beli di mana penjual memperhitungkan setiap pembayaran barangnya yang telah dijual kepada pembeli dengan pelunasan atas harga barang tersebut telah disepakati oleh kedua pihak dan terikat dalam suatu perjanjian. Pinjam pakai. Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan akan mengembalikan barang itu. Terdapat pasal 1740 KUH Perdata. Selanjutnya ada pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Terdapat di pasal 1754 KUH Perdata. Selanjutnya ada tukar-menukar. Perjanjian tukar-menukar adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya. Terdapat di pasal 1451 KUH Perdata. Selanjutnya, perjanjian kredit dan leasing. Leasing adalah setiap kegiatan bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu. Dan kredit adalah kegiatan meminjam dana dari bank atau lembaga pembiayaan lain atau multiguna
seperti meminjam uang untuk pembelian kendaraan. Selanjutnya ada perjanjian factoring dan franchise. Perjanjian factoring merupakan suatu perjanjian antara pihak faktor atau perusahaan anjak piutang dengan klien atau perusahaan yang menerima jasa anjak piutang. Selanjutnya ada perjanjian franchise, yaitu perjanjian yang dibuat karena adanya hubungan bisnis antara pemilik merek atau produk dagang maupun sistem operasional yang sering disebut dengan franchisor dengan pihak yang kedua yang akan menggunakan merek atau produk dagang dan sistem operasionalnya yang sering disebut dengan franchisee dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, kelompok kami akan menampilkan sebuah role play dari ilustrasi salah satu perjanjian yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang. Di sini ada mobil keluaran terbaru nggak ya, Mbak? Untuk mobil keluaran terbaru bulan ini, kami ada mobil merek Brio, Mbak. Oh gitu. Sebelumnya, bolehkah saya melihat spesifikasi dari mobilnya, Mbak? Tentu saja boleh, Mbak. Silahkan untuk spesifikasinya bisa dilihat di website kami. Oh, baiklah. Terima kasih, Mbak. Bagaimana, Mbak? Apakah sudah merasa cocok? Ya, cocok. Tapi untuk mobil ini, berapa ya harganya? Untuk mobil ini, kami memberikan harga kisaran 150 juta, Mbak. Ya, oke. Kalau begitu, saya akan membeli mobil ini ya, Mbak. Baik, Mbak. Saya akan mengurus surat-surat pembeliannya. Dan Mbak nanti bisa mengisi formulir untuk data kami ya, Mbak. Baiklah. Untuk pengiriman mobilnya kira-kira kapan ya? Untuk pengirimannya, kami menunggu saat mobil siap. Mungkin sekitar 2 minggu dari sekarang. Baiklah, saya akan menunggu. Baik, Mbak. Lalu untuk pembayarannya, ingin menggunakan cash atau melalui transfer saja? Saya bayarnya lewat cash aja ya, Mbak, demi keamanan bersama. Baik, Mbak. Kalau begitu, saya akan urus dokumen pembayaran juga. Oke, baiklah. Maaf, Mbak. Sebelumnya, boleh minta alamat emailnya untuk kirim perjanjian atas jual beli mobil ini, Mbak. Nanti suratnya mau dibaca ya, Mbak, dan ditandatangani langsung secara online di lembar terakhir. Boleh, nama email saya radifa0912@gmail.com ya, Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih. Oh iya, Mbak, untuk saksinya ini boleh abang saya aja kan ya, Mbak? Soalnya beliau juga sedang menemani saya sekarang. Tentu saja boleh, Mbak, untuk memperkuat kesepakatan jual mobil ini. Bang Davin, apakah bersedia menjadi saksi atas perjanjian jual beli mobil saya ini, Bang? Saya bersedia. Oke, baik. Terima kasih. Bang Davin, nanti tolong ditandatanganin ya. Itu bagian saksi di halaman terakhirnya. Oke, siap. Berikut adalah surat perjanjian jual beli mobil, di mana di sini terdapat pihak pertama yaitu Pramesni Rajati sebagai penjual dan Radifa Anindya Putri sebagai pihak kedua, yang dimana sebagai pembeli mobil. Terdapat beberapa pasal, di sini ada pasal 1, terus pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Di mana pasal 4 ini saya sebagai saksi yang ikut serta dalam menandatangani surat perjanjian ini. Pasal 5, selanjutnya pasal 6, pasal 7, selesai. Dan di sini terdapat tanda tangan, di mana tanda tangan ini dilakukan di Jakarta 9 Mei 2021. Pihak pertama Pramesni Rajati, pihak kedua Radifa Anindya Putri, dan saya sebagai saksi pertama Davin Aflah. Halo, selamat siang Ibu Iis. Apa benar Anda pemilik tanah di lokasi Jalan Panjang Bintang? Selamat siang. Iya betul. Ada apa ya datang kemari? Sebelumnya, perkenalkan saya Gita
Direktur PT Maju Mundur Makmur. Maksud kedatangan saya kemari adalah ingin mengenal tanah Anda. Kalau boleh tahu, luas tanah Anda berapa ya? Luas tanah saya sekitar 1 hektar. Oh begitu, karena informasi yang diberikan sebelumnya belum cukup jelas, saya ingin bertanya batas-batas tanah 1 hektar ini bisa dijelaskan lebih lanjut, tidak ya? Boleh, untuk batas-batasnya di sebelah utara berbatasan Jalan Melintang, untuk selatan berbatasan Jalan Lingkar dan rumah penduduk, untuk barat berbatasan di lapangan. Oh, seperti itu. Sebenarnya saya berniat menjadikan lahan ini sebagai lahan perkebunan. Oh, dengan luas 1 hektar sangat pas sekali. Kebetulan tanah milik saya letaknya strategis di dataran tinggi, udara yang lebih bersih karena didominasi banyak tumbuhan hijau dan udara yang sejuk. Kalau Anda mau, bisa kita runding. Oh, seperti itu ya. Saya ingin menanyakan harga sewa tanah milik Ibu Is dan setahunnya kira-kira dipatok dengan harga berapa ya? Saya mematok harganya sekitar 120 juta per tahunnya. 120 juta per tahun ya. Bagaimana kalau saya tawar menjadi 100 juta per tahun? Saya juga membutuhkan modal untuk membangun perumahan atau lahan di atas perkebunan tersebut. Jika Ibu Is setuju, saya akan menyewa selama 5 tahun dan Ibu Is bisa langsung menandatangani surat perjanjian. Baiklah, saya setuju. Tapi sebelum menyetujui kontrak, saya ingin mendatangkan saksi dari pihak saya untuk ikut serta dalam menandatangani perjanjian sewa-menyewa, agar memperkuat bukti dari surat perjanjian ini. Baik, kalau gitu, saksi boleh ikut serta dalam menandatangani surat perjanjian. Oke, baiklah. Saya selaku adik kandung dari Eis bersedia menjadi saksi dan ikut serta dalam menandatangani perjanjian tersebut. Oke, saya akan mengirimkan surat perjanjian ini by email ya kepada Ibu Eis. Emailnya sama yang seperti diberikan sebelumnya. Iya, benar. Email saya yang sudah diberikan di pemberian itu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Berikut surat perjanjian sewa tanah dari kedua belah pihak. Yang pihak pertama adalah Ibu Eis sebagai pemilik, pihak kedua Ibu Gita sebagai penyewa, dan pihak ketiga selaku saksi yaitu saya. Surat ini sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi, dan sudah disetujui antar kedua belah pihak. Bisa dilihat pasal-pasal yang tertera di dalam surat perjanjian yang kedua belah pihak sudah menyetujui pasal-pasal perjanjian ini. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.